Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mutirazi dengan NIM 1907050021. Di video kali ini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux. Nah, yang saya gunakan sekarang yaitu sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04 LTS. Nah, sebelum itu Linux itu terdapat sebuah terminal yang disebut dengan command line interface, yaitu program yang menerima perintah lalu diteruskan ke sistem operasi komputer untuk dijalankan berbasis teks. Nah, dari CLI itu sendiri dapat menavigasikan file dan folder pada sistem operasi. Nah, command line itu sendiri disebut dengan terminal. Nah, langsung saja kita buka dia terminal pada Linux. Nah, ini dia tampilan terminal pada Linux Ubuntu. Nah, di sini pada saat kita menjalankan terminal ini, maka akan menampilkan muncul lambang yaitu lambang dolar. Nah, di sini disebut dengan user biasa. Sedangkan untuk lambang pagar atau itu disebut dengan user root. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana memasuki perintah user root, yaitu dengan menggunakan perintah sudo su. Langsung enter. Nah, di sini Linux akan meminta masuki password sistem operasi kita. Itu langsung saja. Nah, perintah sudo su ini kita untuk memasukkan ke dalam user root. Artinya sehingga kita bebas melakukan akses apapun yang berkaitan dengan administrator mesin. Nah, kita bebas melakukan apapun saja dengan user root itu. Misalkan seperti perintah cat proc /cpu info. Nah, ini dia akan menampilkan kernel, informasi kernel komputer yang kita gunakan sekarang. Nah, ini dia seperti informasi dari model name-nya. Pada komputer saya ini Intel Core i3. Selanjutnya pada perintah file system, kita akan melihat list directory yang ada pada berkas kita. Sengaja kita perintah dengan ls enter. Nah, ini dia list directory yang saya punyai: desktop, dokumen, gambar, musik, template, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada perintah yang namanya cd atau change directory. Artinya kita dapat melakukan perpindahan directory. Misalkan saya akan masuk ke dalam directory si dokumen. Nah, cd ketik nama filenya dokumen, lalu enter. Nah, ini menandakan saya sudah masuk ke dalam directory dokumen. Nah, namun di sini kita bisa keluar ataupun pindah ke dokumen lainnya. Yaitu untuk keluarnya kita dengan perintah cd atau change directory titik spasi titik titik. Nah, saya telah keluar dari directory si dokumen tadi. Kemudian yang ada namanya perintah pwd. Di sini perintah itu untuk melihat kita berada di directory mana. Nah, langsung saja kita enter. Nah, sekarang saya lagi berada di directory home dan Irfan. Untuk sejauh ini, untuk yang file system kita telah melihat yang itu. Kemudian ada yang namanya perintah cp. Nah, cp itu sendiri dia akan menyalin dan mempaste file dan directory. Nah, namun kita akan masuk dulu ke dalam directory dokumen. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file dengan perintah nano. Nano, nama filenya misalnya tugas. Type filenya txt. Nah, misalkan isinya di sini yang nama sistem operasi lanjut. Kita kuliah
semester 5. Kemudian kita Ctrl S, kemudian Ctrl X untuk keluar dari file text editor tersebut. Nah, kemudian kita akan lihat list directory dari si dokumen itu sendiri, ls dengan perintah ls. Nah, di sini telah terdapat file yang telah kita buat tadi, yaitu tugas.txt. Nah, ini dia file tugas.txt. Namun, di sini kita akan melakukan copy, yaitu dengan perintah cp nama filenya yang ingin kita copy, tugas.txt ke file tujuannya, yaitu dengan spasi, misalnya ke data 2. Setelah kita enter, oke, setelah berhasil, tidak ada tulisan error. Coba kita masuk ke dalam berkas data 2. Apakah sudah berhasil tercopy? ls. Nah, ini dia sudah berhasil masuk ke dalam data 2 untuk file si tugas.txt tadi. Nah, kemudian ada namanya perintah more, yaitu untuk menampilkan isi sebuah file. Nah, kita akan coba menampilkan isi sebuah file dari si tugas.txt tadi. More, nama filenya. Kita enter. Nah, ini dia untuk isi dalam file si tugas.txt. Kemudian ada yang namanya perintah less, yaitu untuk menampilkan atau melihat isi pada bagian akhir file tersebut. Less, nama filenya tugas.txt. Nah, ini dia telah menampilkannya. Kemudian langsung saja kita klik keluar, Ctrl key. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan perintah nano, namun sekarang kita coba menggunakan perintah nano lagi, yaitu nano itu sendiri dia untuk membaca, mengedit, atau menyalin file teks yang disebut dengan text editor pada terminal. Misalkan nano, nama filenya kita bikin mata kuliah .txt. Nah, kita bikin di sini misalnya sistem intelijen, kemudian ada statistik dan lain sebagainya dan lainnya. Kemudian kita Ctrl S dan Ctrl X untuk exit. Nah, berarti untuk sejauh ini untuk penggunaan file system pada terminal telah selesai. Yang selanjutnya kita akan melihat perintah yang bekerja pada repositori. Nah, sebelumnya yaitu perintah yang pertama ada apt get update. Nah, perintah ini sendiri untuk memperbarui daftar paket yang ada pada sistem paket yang diperbarui, bukan hanya paket yang lama saja, tapi juga paket yang baru yang datang ke repositori tersebut. Nah, untuk apt get update ini memerlukan koneksi internet. Langsung saja kita enter. Nah, ini dia telah berjalan. Nah, ini dia paket-paketnya. Saya Ctrl C aja, langsung kita stop. Nah, kemudian ada yang namanya perintah satu lagi, yaitu untuk menginstal aplikasi atau memasang aplikasi yang kita inginkan. Misalnya dengan perintah apt get install nmap misalnya. Langsung kita enter. Nah, maka paket tersebut akan di-download oleh si Ubuntu. Ini juga harus menggunakan koneksi internet. Nah, telah selesai. Kemudian untuk pada perintah yang bekerja pada dengan repository telah selesai. Selanjutnya kita akan melihat beberapa folder penting, yaitu dengan perintah
etc, yaitu kita keluar dulu dari folder-folder yang ini. Menggunakan perintah cd. Kita clear saja untuk melihat perintah dari beberapa folder yang penting, yaitu yang pertama ada perintah change directory /etc. Nah, sudah masuk ke dalam directory ke folder etc. Langsung saja kita ls untuk melihatnya isi dalam directory etc. Nah, itu sendiri akan menampilkan lokasi file konfigurasi Linux. Nah, ini dia konfigurasinya. Nah, ini dia semuanya. Nah, ini dia. Kemudian kita akan melihat bagian mana file tempat informasi repository yang akan digunakan. Misalkan dengan perintah cd etc/apt, enter. Sudah berhasil masuk ke dalam directory apt. Langsung kita lihat isi direktorinya dengan menggunakan perintah ls. Nah, ini dia beberapa folder yang terdapat di dalam apt. Kita clear saja. Kemudian kita akan melihat berbagai perintah di folder. Kita keluar dulu dari folder yang tadi. Nah, dengan perintah ls/bin, lalu enter. Nah, ini dia beberapa perintahnya. Kemudian ada juga perintah ls /sbin. Nah, ini dia perintahnya. Kemudian juga ada perintah yang namanya ls/usr/bin. Nah, ini dia untuk perintah yang tadi. Kemudian yang terakhir ada untuk melihat perintah di folder yang namanya ls/usr/sbin. Nah, ini dia berbagai macam perintah yang kita lihat di folder. Dan kita clear dulu ini biar mudah kita lihat lagi selanjutnya perintah yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui fungsi perintah yang terdapat pada Linux. Yang pertama ada yang namanya man. Nah, man itu sendiri yaitu halaman manual dari command. Misalnya kita mau mengetahui bagaimana cara copy, dengan berarti man kemudian perintah cp. Nah, ini dia menampilkan buku panduan untuk si cp tadi. Maka untuk keluar dari sini akan tekan key. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya help. Nah, yang ini bagaimana kita menggunakan perintah yang ingin kita aplikasikan di terminal tersebut. Misalkan yang tadi namanya cp kemudian strip help. Kita enter. Nah, ini dia menampilkan bagaimana cara menggunakan si perintah cp tadi, gunakan perintah help. Sekian penjelasan perintah dasar Linux Ubuntu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.